Perkenalkan, nama saya Altop Zorin Noval dengan NIM 16410146. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Strategi Digital Marketing dengan metode RACE pada layanan online food delivery berdasarkan perilaku pelanggan generasi Z, studi kasus pada GoFood dan GrabFood di Surabaya. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama online food delivery. Dalam 4 tahun terakhir ini pencarian online food delivery meningkat 15 kali lipat dengan segmen online food delivery. Asia Tenggara yang saat ini memimpin masih ada di GoFood dan GrabFood. Yang kedua adalah digital marketing. Digital marketing ini tercipta karena atas dasar pelanggan sudah mulai go online. Jadi dengan menggunakan digital marketing ini kita dapat menjangkau yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih hemat biaya. Nah, yang ketiga ada perilaku pelanggan. Nah, perilaku pelanggan ini kita dapat mengetahui apakah produk yang kita pasarkan atau jasa yang kita tawarkan telah sesuai dan diminati oleh para penggunanya. Nah, yang terakhir ada startup. Nah, di sini menurut Badan Ekonomi Kreatif, 604 startup tercipta dengan rentang tahun 2013 sampai dengan 2018. Nah, akan tetapi setiap startup pasti membutuhkan sebuah strategi terutama digital marketing dalam mengembangkan atau menyebarluaskan startup yang dia buat. Nah, belum lagi mereka ada keterbatasan biaya terhadap iklan ataupun strategi yang ingin mereka gunakan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk bagi para startup juga agar dapat menjadi panduan terutama dalam digital marketing. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, di batasan masalah sini responden atau yang saya ambil merupakan warga Surabaya, generasi Z terutama yang memiliki rentang umur 15 sampai 25 tahun. Selanjutnya di sini saya hanya membahas GoFood dan GrabFood, tidak membahas makanan serta brand-brand yang ada di dalam GoFood dan GrabFood tersebut. Selanjutnya, di tujuan penelitian ini kita akan menghasilkan sebuah perancangan strategi yang didasarkan oleh perilaku pelanggan generasi Z di Surabaya. Nah, manfaat penelitiannya yang pertama, bagaimana tanggapan generasi Z terhadap online food delivery ini. Yang kedua, bagaimana perilaku pelanggan generasi Z terhadap online food delivery. Yang ketiga, kita akan mengetahui digital marketing apa yang digunakan oleh GoFood dan GrabFood. Yang keempat, strategi digital marketing apa yang nantinya akan diterapkan berdasarkan perilaku generasi Z. Dan yang terakhir, ini akan mendukung para founder startup dalam mengembangkan sebuah strategi digital marketing ke depannya. Masuk ke landasan teori. Di sini ada perilaku pelanggan. Nah, menurut curian ini ada 10, terbagi menjadi 10, ada motivasi, kepribadian, gaya hidup, persepsi konsumen, pembelajaran, sikap, komunikasi, kelompok rujukan, keluarga, dan budaya. Selanjutnya ada generasi masyarakat. Menurut kumparan terbagi menjadi 5. Sini ada baby boomer yang tahun kelahirannya 1946 sampai dengan 1964. Selanjutnya ada Gen X dengan tahun kelahiran 1965 sampai dengan 1976. Selanjutnya ada milenial yang tahun kelahiran 1977 sampai dengan 1965. Selanjutnya ada generasi Z yang mulai dari 1995 sampai dengan 2010. Dan yang terakhir adalah Gen Alpha, yaitu memiliki kelahiran di atas tahun 2010. Di dalam penelitian ini saya menggunakan metode RACE dari Smart Insight milik David Chevney yang terdiri dari 4 tahap. Ini tahap yang pertama ada RACE, ini gimana caranya kita membangun kesadaran merek, produk, ataupun layanan. Selanjutnya ada ACT atau gimana cara kita interaksi dengan pelanggan setelah mereka mencapai sebuah media iklan yang kita pilih, sebagai contoh seperti sosial media ataupun iklan pada TV ataupun media yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah convert, yaitu gimana cara kita merubah mereka yang sudah mencapai media iklan kita menjadi sebuah interaksi untuk menggunakan jasa kita atau membeli apa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah engage, yaitu gimana caranya kita menjaga hubungan dengan pelanggan.
bagaimana kita melihat tingkat kepuasan dari setiap pelanggan dan bagaimana kita menciptakan sebuah loyalitas pelanggan. Nah, untuk itu di RACE ini dia hanya fokus di strategi, lebih fokus ke strategi digital marketingnya. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, kita menentukan objek penelitian, yaitu online food delivery, GoFood, dan GrabFood. Selanjutnya ada perumusan masalah dan batasan masalah. Yang ketiga ada studi literatur. Di sini kita mencari teori-teori dan hal yang berkaitan dengan digital marketing, RACE, ataupun variabel yang lainnya. Selanjutnya ada analisis hasil pengumpulan data. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik digital marketing dan perilaku pelanggan online food delivery. Untuk indikatornya seperti yang sudah saya jabarkan di awal tadi. Nah, setelah analisis hasil, kita akan melakukan perancangan strategi dalam marketing menggunakan metode RACE berdasarkan perilaku pengguna OFD. Nah, di sini kita akan menghasilkan sebuah landasan pendukung bagi para startup yang akan membuat strategi digital marketing baru. Yang kedua nih, bagaimana kita mengetahui perilaku pelanggan terutama generasi Z terhadap online food delivery. Yang ketiga, mengetahui jenis digital marketing apa yang disukai oleh generasi Z. Dan yang terakhir adalah strategi dalam marketing pelanggan generasi Z. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini kita ada dua variabel. Yang pertama adalah karakteristik digital marketing dengan 4 indikator, yaitu risk, convert, dan engage. Selanjutnya ada perilaku pelanggan atau Y. Di sini kita menggunakan 10 indikator: budaya, gaya hidup, kelompok rujukan, keluarga, kepribadian, komunikasi, motivasi, pembelajaran, persepsi konsumen, dan sikap. Selanjutnya, untuk perhitungan kita menggunakan estimasi model PLSM. Nah, di PLSM ini kita memperkirakan seberapa besar pengaruh antara kedua variabel yang dilihat dari nilai masing-masing setiap indikator. Dan di samping kanannya adalah contoh gambar bagan sederhananya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Smart PLS 3. Nah, di sini kita juga mendapatkan beberapa karakteristik responden. Yang pertama, apabila kita lihat di sini, jumlah responden berdasar umur dengan umur paling banyak umur 22 tahun dengan jumlah 46. Setelah itu umur 23 tahun dengan angka 29 responden. Nah, di sini menandakan bahwa umur 22, 23 ini mereka sudah memasuki tahap jenjang perkuliahan menuju kerja. Otomatis mereka sudah dewasa, menuju masa-masa dewasa. Dan mereka juga sudah mulai melek dengan teknologi, dengan segala hal yang berbau online. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin respondennya. Di sini dapat kita lihat bahwa perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, dengan perempuan 56% sedangkan laki-laki 44%. Nah, selanjutnya ini jenis online food delivery yang digunakan oleh para responden. Di sini dapat kita lihat bahwa GoFood lebih besar dengan nilai 57%, sedangkan GrabFood 43%. Di sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa online food delivery pertama masuk Indonesia adalah GoFood. Jadi yang mengena ke hati para pelanggan pertama, first impression pertama mereka tentang online food delivery adalah GoFood. Oleh karena itu mereka lebih unggul di sini dibandingkan GrabFood. GrabFood baru masuk di Indonesia kurang lebih 1 tahun setelah GoFood ada di Indonesia. Nah, di sini selanjutnya ada penggunaan layanan online food delivery dalam 6 bulan terakhir. Sebagian besar responden di sini menggunakan 6-10 kali aplikasi tersebut, yaitu sebanyak 33%. Nah, selanjutnya diikuti oleh di bawah 5 kali sekitar 28%. Selanjutnya sini ada tingkat pengaruh antar variabel yang telah dihitung menggunakan Smart PLS. Nah, di sini menurut Haryono itu variabel dikatakan signifikan apabila nilai T statistiknya 1,96 dan nilai p-value berada di bawah 0,05. Nah, apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka variabel tersebut dikatakan berpengaruh. Nah, di sini saya menampilkan sebuah bagan dari masing-masing variabel beserta indikatornya dengan
Yang berwarna merah adalah variabel yang berpengaruh. Nah, di sini merupakan tingkat pengaruh antar variabel pada tahap bridge. Tahap bridge ini yaitu tahap kita bagaimana mengenalkan produk atau jasa layanan kita pada pelanggan. Di sini yang memiliki pengaruh cukup besar adalah variabel keluarga. Selanjutnya di tahap X ada 3 variabel yang cukup berpengaruh dalam membuat kita berinteraksi dengan pelanggan, yaitu ada komunikasi, persepsi konsumen, dan sikap. Yang ketiga adalah convert. Di convert ini seperti kita jelas di awal tadi, kita merubah bagaimana pelanggan yang hanya melihat melalui media iklan atau sosial media memiliki keinginan untuk menggunakan atau membeli apa yang kita tawarkan. Di sini yang cukup berpengaruh adalah motivasi dan kelompok rujukan. Selanjutnya ada tahap engage. Engage ini bagaimana kita mempertahankan hubungan dengan pelanggan, bagaimana kita menciptakan sebuah loyalitas pelanggan. Nah, bila kita lihat di sini hampir seluruh variabel berpengaruh kecuali motivasi, mulai dari budaya sampai dengan sikap. Nah, setelah kita sudah mengetahui mana saja variabel yang berpengaruh tadi, saat ini kita masuk ke rekomendasi strategi digital marketing berdasarkan perilaku pelanggan generasi Z tadi. Nah, pada tahap reach atau keluarga di sini adalah yang pertama iklan. Nah, sebelah kiri ini contoh iklannya. Nah, jadi dalam keluarga pengambilan keputusan juga berperan penting. Apabila suami istri, maka iklan dibuat mungkin lebih condong kepada iklan pasangan atau keluarga, sedangkan apabila pengambilan keputusan berada pada tangan anak, maka iklan dapat dibuat dalam bentuk animasi ataupun gambar yang menarik. Nah, setelah itu media. Nah, media yang dipilih karena saat ini sudah serba online dan sudah bukan hal yang umum seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain, maka media yang cocok yang dapat menjangkau keluarga saat ini Facebook, Instagram, Twitter, sebagian besar sosial media. Nah, setelah itu adalah kebersihan. Nah, kebersihan ini karena kita tahu saat ini sedang pandemi COVID-19, jadi mungkin ada beberapa para keluarga yang ragu-ragu, mereka ingin menggunakan aplikasi ini apakah bersih. Mereka pasti akan bertanya-tanya, apakah drivernya sesuai mengikuti prokes, apakah enggak. Nah, di sini para pihak layanan seperti Gojek dan GrabFood telah memastikan kepentingan mereka. Mereka melakukan semboyan-semboyan seperti contohnya Gojek bersih dan aman, dan GrabFood tata cara untuk menyiapkan makanan sehigienis mungkin. Nah, selanjutnya ada penetapan harga dan pengembangan produk. Nah, harga yang digunakan ini juga memperhatikan harga batasan nih pada rata-rata di penghasilan di Indonesia. Jadi jangan sampai ongkos kirim makanan tersebut lebih mahal dari harga makanannya, karena mungkin hal tersebut dapat mengurangi minat dari para pelanggan itu sendiri. Selanjutnya ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produknya juga harus mementingkan apakah aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan dan dimengerti oleh masing-masing anggota keluarga. Karena setiap anggota keluarga seperti ayah ibu masing-masing memiliki daya tangkap yang berbeda. Jadi para GoFood dan GrabFood juga memperhatikan semua aplikasi itu dapat digunakan oleh para anggota keluarga. Lanjutnya ada variabel komunikasi di X. Kita udah masuk ke X sekarang, yaitu bagaimana interaksi antara pelanggan dan media kita. Yang pertama adalah iklan wajib mudah ditemukan di search engine. Nah, ini kan mempermudah pelanggan dalam mencari informasi, entah itu promo ataupun fitur layanan terbaru. Selanjutnya daya tarik desain aplikasi, karena ini adalah media pertama yang akan menjadi first impression pertama para pelanggan. Jadi untuk desain ini sebaiknya tetap terlihat minimalis dengan icon yang besar dan dapat dilihat dengan mudah oleh para pelanggan. Nah, ini secara tidak langsung dapat mendukung minat pelanggan dalam mencari tahu apa saja fitur yang berada dalam aplikasi. Nah, selanjutnya adalah foto. Bila kita lihat foto-foto entah dari sosial media Instagram terutama, semakin menarik foto, para pelanggan juga akan semakin tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini sebagai contohnya kedua foto dari GoFood dan GrabFood. Sini ada integrasi antar sosial media. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa semua anggota keluarga pasti memiliki sosial media yang berbeda-beda ya. Ada beberapa keluarga yang
menggunakan semua sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tapi ada beberapa keluarga yang hanya menggunakan salah satu. Nah, di sini integrasi antara sosial media itu penting agar semua iklan itu yang ada di dalam sosial media sama. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi semuanya dapat terbaca dan terdistribusikan dengan baik. Nah, untuk persepsi konsumen ini juga penting. Jadi kita harus membuat konten menarik agar mendapatkan komentar positif, entah itu like ataupun view. Yang selanjutnya kita dapat menghemat waktu. Layanan OFD ini sangat menghemat waktu pelanggan. Hal ini dibuktikan pada kedua layanan online food delivery. Mereka juga mencantumkan estimasi berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan milik pelanggan. Lalu ada keamanan jasa terpercaya. Kita juga dapat melihat tracking. Hal ini juga sangat disukai oleh pelanggan. Jadi pelanggan mengetahui bagaimana progres makanan mereka. Selanjutnya kita masuk ke tahap convert. Di convert ini adalah bagaimana mereka yang hanya melihat menjadi menciptakan keinginan untuk pengen membeli atau menggunakan jasa tersebut. Yang pertama tetap promosi pemesanan bersama. Nah, berdasarkan jawaban responden tadi bahwa pemesanan bersama teman, keluarga sangat diminati. Oleh karena itu, kedua online food delivery ini harus membuat paket menu atau promosi yang memungkinkan pemesanan dilakukan dalam jumlah yang besar. Menggunakan pakar dalam iklan layanan. Nah, penggunaan pakar ini juga membuat para pelanggan akan lebih percaya pendapat seseorang yang telah bergelut di bidang makanan dibandingkan mereka menggunakan para pakar yang bukan berada dalam bidangnya. Seperti Lex Carlos, Magdalena atau Ibu Siska. Mereka adalah para pakar makanan yang sudah terkenal, jadi para pelanggan bisa lebih mempercayai apa yang mereka katakan ataupun pendapat mereka. Selanjutnya promo juga cukup banyak diminati oleh para pelanggan. Jadi pelanggan biasanya pertama tergiur oleh besarnya promo yang diberikan, baru mereka menggunakan aplikasi tersebut. Makanya promo ini juga wajib digaris besar. Nah, karena sebelumnya saya mohon maaf karena ini cukup banyak dan tidak memungkinkan saya cakup dalam satu video. Jadi nanti untuk selanjutnya bisa membaca dokumen saya. Jadi saya hanya memberitahu beberapa poin-poin saja. Selanjutnya kalian dapat melihat pada dokumen saya. Sini ada tergabung komunitas sama pengguna. Ini ada ucapan hari besar supaya para pelanggan lebih merasa diperhatikan oleh para online food delivery ini. Yaitu ada rekomendasi makanan. Nah, jadi seperti hari-hari besar, GoFood dan GrabFood juga memberikan rekomendasi makanan yang sesuai dengan hari besar tersebut. Nah, ini juga mempermudah bagi para pelanggan yang merayakan. Mereka dapat dengan mudah menemui makanan-makanan yang sesuai dengan tema hari besar mereka. Kemudahan pembayaran. Nah, karena gaya hidup generasi Z saat ini udah cukup modern, semakin banyak pilihan pembayaran akan juga memudahkan mereka. Jadi sebaiknya lakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi para pelanggan dapat memilih mana yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Itu ada kelompok rujukan, variabel keluarga. Ini promo bertema keluarga, bisa berupa resep, bisa berupa video instruksi seperti itu. Ada iklan verbal dan visual. Variabel komunikasi adalah kata-kata berbentuk pesan personal, karena mereka dengan begitu pelanggan akan merasa mereka lebih diperhatikan. Dan kita sudah sampai pada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis perancangan ini dan berdasarkan perilaku pelanggan generasi Z, dapat kesimpulan bahwa untuk membangun merek sebuah produk atau jasa, faktor keluarga seperti pengambilan keputusan dalam setiap pembelian tersebut dan media apa yang digunakan merupakan hal yang paling penting. Nah, sedangkan dalam tahap membangun interaksi dengan pelanggan, faktor komunikasi yang meliputi informasi yang mudah dijangkau, desain aplikasi, konten yang menarik, serta dapat terintegrasi beberapa media sosial merupakan faktor yang sangat penting juga. Di samping itu, supaya kita dapat mengubah interaksi, maka menjadi suatu pembelian, maka kita harus menghadirkan banyak promo.
Dan kita juga wajib tergabung dengan komunitas sesama pengguna menjadi hal yang sangat penting. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, pada dasarnya sebagian besar indikator dalam perilaku pelanggan berkontribusi positif. Namun persepsi konsumen yang meliputi kecepatan pengiriman dan respon pelanggan menjadi faktor utama di sini. Dan untuk saran ke depannya, responden tidak hanya dapat berasal dari kota Surabaya saja, mungkin dari beberapa kota lainnya yang di Indonesia. Selain itu juga dapat menambahkan analisis perilaku pelanggan pada generasi X ataupun Y yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi email saya di bawah ini, nanti akan saya cantumkan. Dan dapat melihat laporan saya pada jurnal Joti maupun Dinamika Repository. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.